Coba kita lihat sini. Ketika kita uncheck list yang 0, kemudian kalian perhatikan, ketika kita klik OK, maka data yang kosong ini nanti tidak akan tampak, akan tersembunyi. Kita klik OK ya. Ya, sembunyi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Dedi Tutorial Channel. Harapan saya kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat filter data dengan menggunakan fungsi if atau rumus if. Saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memfilter data, baik yang biasa tanpa menggunakan rumus maupun dengan menggunakan rumus if. Jika kita memfilter data dengan rumus if, biasanya digunakan ketika kita ingin ngeprint data yang ada. Jika kita print tanpa menggunakan, sebagai contoh ini data nilai siswa, ketika kita print tanpa menggunakan rumus if, maka akan terprint seluruhnya, baik halaman yang kosong maupun yang terisi. Tentu ini akan membuang tinta karena tidak diperlukan, artinya kurang efisien. Jadi dengan menggunakan rumus if, jika kita ingin memfilter data ketika kita akan mengeprint data tersebut, maka sangat efisien karena kita hanya akan print data yang ada saja tanpa harus mengeprint data yang kosong. Jadi saya akan menguraikan bagaimana caranya. Namun sebelum kita lanjut, bagi yang belum menemukan channel ini, untuk mendukung channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Bagi kawan-kawan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, semoga rezekinya sedikit melimpah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, langsung saja. Yang pertama, jika data seperti ini ada contoh biodata diri siswa. Biasanya dalam biodata diri siswa ada banyak. Ini contoh, saya tidak isi semua karena yang kita perlukan saat ini adalah nama saja. Ini misalkan nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama orang tua, pekerjaan, alamat, dan nik misalkan. Jika kita menggunakan filter data yang biasa tanpa menggunakan rumus, sebagai contoh di sini nama siswa belum sesuai alfabet, urutannya belum sesuai dengan alfabet, artinya masih acak-acakan. Ini A dari terakhir, H dari pertama, B, dan seterusnya belum urut. Oleh karena itu mengurutkannya dengan menggunakan filter data cukup mudah. Kita blok nama siswa, kemudian kita urutkan pada tab home, di tab group ribbon editing. Kita klik, kemudian kita sortir. Kemudian setelah muncul ini, short warning, kita klik continue with the current selection, kemudian kita sortir. Oke, sudah urut. Karena sudah berurutan, itu yang pertama. Karena ini dalam filter, baik urutan huruf sesuai alfabet maupun yang filter data biasa. Baik, selanjutnya nanti untuk mengeprintnya kita akan gunakan rumusnya. Tetapi sebelum itu kita akan isi dulu dengan nilai sebagai contoh saja. Oke, ini hanya sebagai contoh, rankingnya sudah mengikuti. Selanjutnya, ketika kita akan print, di sini sudah ada ini contoh, ada nama kepala sekolah, tempat, wali kelas, ada NIP, ini hanya sebagai contoh. Ketika kita print, seperti ini kita print, maka akan tampak seluruhnya. Ya, akan tampak seluruhnya. Kita buat melintang dulu, ini hanya sebagai contoh. Oke, maka akan terprint seluruhnya, baik data yang berisi nilai maupun yang tidak. Jika jumlahnya sedikit ya mungkin tidak jadi masalah. Ketika data ini banyak sampai di bawah maka akan percuma karena kita akan buang-buang kertas dan tinta. Oleh karena itu, agar datanya efisien, hasil printnya efisien, kita harus gunakan dengan filter data dengan menggunakan rumus if. Cara cukup mudah, tapi sebelum kita filter, kita akan gunakan rumus terlebih dahulu. Kita akan tulis di sini misalkan ya, sama dengan if, buka kurung, kita klik di sini di nomor sini nanti yang jadikan kunci, jadikan sel kunci. Artinya ketika di nomor sini berisi nomor atau berisi data, maka akan kita print. Jika tidak berarti, artinya jika tidak ada data berarti tidak akan kita print. Kita klik nomor 1, kemudian sama dengan tanda petik 2 tanpa spasi, kemudian titik koma, kita tambahkan yaitu 0. Artinya 0 yang kosong tadi 0. Artinya jika nanti datanya kosong maka akan dimunculkan 0 di sini, maka tidak akan kita print. Selanjutnya titik koma 1. 1 artinya jika berisi data akan
dimunculkan 1. Jika datanya kosong, maka akan dimunculkan nilai 0. Jika datanya kosong akan dimunculkan 0. Jika datanya ada atau ada isi, maka akan dimunculkan nilai 1. Kemudian kita enter 1 ya. Sekarang kita copy. Kita copy hanya sampai di sini saja, di data terakhir. Kemudian bagaimana dengan ini? Untuk yang selanjutnya kita blok sampai di terakhir. Misalkan di sini terakhir di nama kelas kita ketikkan 1 karena ini tanpa menggunakan rumus. Kemudian dalam keadaan terblok silahkan tekan Ctrl dan Enter secara bersamaan. Ctrl Enter ya. Selanjutnya kita bisa rapikan, mungkin kita taruh di tengah. Jadi yang ini yang sudah berisi data tadi kita tidak gunakan rumus. Selanjutnya kita bisa samarkan. Yang penting kita sudah tahu posisinya sampai di terakhir sini. Coba kita samarkan, mungkin warnanya jadi putih ya. Selanjutnya kita bisa buat di sini, klik dari sini, di sini kan tadi ini yang ada bilangannya tadi di sini pertama. Ya, kita akan taruh di sebelum. Kita taruh di sebelum supaya nanti di sini bisa tampak untuk filternya sebelum bilangan pertama. Kita blok seluruhnya sampai di terakhir. Selanjutnya tadi sampai di sini ya bilangannya tadi. Selanjutnya kita masuk pada tab ribbon home, kemudian hampir sama seperti tadi. Kemudian kita masuk di tab group ribbon editing, kemudian di tab sort and filter, kemudian kita buat filter. Oke, ini sudah jadi filter. Kita tinggal tuliskan di sini saja, misalkan filter, misalkan ya. Kita bisa berikan warna agar orang tahu kalau itu filter data. Kita bisa perbesar sedikit, kemudian tulisannya kita bisa buat putih supaya orang tahu kalau itu filter. Coba kita lihat di sini. Ketika kita uncheck list yang 0, kemudian kalian perhatikan, ketika kita klik OK, maka data yang kosong ini nanti tidak akan tampak, akan tersembunyi. Kita klik OK ya. Ya, sembunyi ya. Sudah, ini sudah bisa kita print. Coba kita lihat hasil preview-nya. Ada ya. Jadi cukup mudah, kalian bisa langsung mempraktekannya. Kita bisa simpan dulu, Ctrl S. Jadi mungkin itu saja tutorial kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan. Untuk mendukung channel ini silakan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa kembali di tutorial saya selanjutnya.